Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu kesyukuran sekali kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita dalam hal ini Pondok Ramadan virtual yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 6 materi dan kita akan memasuki materi yang ke-7, masih terkait dengan puasa Ramadan. Namun pada materi yang ke-7 ini kita akan membahas sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, ada banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabatnya yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini. Yang pertama adalah mempercepat atau ta'jil berbuka puasa dalam berbuka. Artinya ta'jil itu artinya mempercepat. Ta'jil itu artinya mempercepat. Jadi ta'jil itu bukan makanan ya. Ta'jil itu bukan makanan. Ta'jil itu artinya mempercepat atau tidak menunda-nunda dalam berbuka puasa, mensegerakan dalam berbuka puasa. Jika sudah yakin waktu berbuka, yakni waktu maghrib, terbenamnya matahari dan sudah terdengar adzan dari beberapa masjid, maka kita seyogyanya mensegerakan. Syukur-syukur kalau misalnya begitu mendengar adzan kita tunggu dulu sampai misalnya separuh atau hampir selesai adzan, atau sudah selesai, atau sekiranya beberapa masjid sudah mengumandangkan adzan dan kita yakin bahwa waktu itu sudah masuk waktu maghrib, maka kita mensegerakan berbuka. Jadi tidak menunggu sholat maghrib dulu, tidak menunggu melakukan amalan-amalan lain dulu, tidak, tetapi mensegerakan untuk berbuka. Mensegerakan itu tidak berarti begitu mendengar adzan langsung minum, begitu, enggak. Karena kadang-kadang beberapa masjid kurang perhatian dalam persoalan waktu, sehingga ada yang lebih mendahului, ada yang kemudian agak terlambat. Ini memang menjadi persoalan, apalagi pada bulan Ramadan di mana adzan menjadi patokan waktu memulai puasa, yakni adzan subuh atau adzan maghrib, yang itu menjadi pertanda kita harus berbuka. Seyogyanya kita berhati-hati dan kita betul-betul memperhatikan betul akan waktu subuh dan waktu berbuka atau waktu maghrib di bulan puasa ini, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak perlu yang dapat merusak puasa Ramadan kita. Dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbukanya. Artinya tidak menunggu sholat maghrib dulu, apalagi menunggu wiritan, menunggu malam hari, tidak. Tetapi segera berbuka begitu yakin bahwa waktu maghrib telah tiba. Yang kedua, sunnah yang kedua, yakni sahur. Walaupun dengan seteguk air, masuk waktu sahur, yakni mulai pertengahan malam. Rasulullah bersabda, "Tasahharu walau bijur'ati ma." Bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya. Jadi jangan lupa sahur. Sahur itu dimulai dari pertengahan malam, atau kalau memang kesulitan bangun di pertengahan malam, ya berarti sahur sebelum itu. Tapi yang utama, yang menjadi sunnah adalah sahur setelah pertengahan malam. Sahur setelah pertengahan malam, sehingga
Kita nanti setelah selesai bersahur tidak menunggu beberapa lama, sudah datang waktu subuh, yang di situ kita start waktunya untuk berpuasa. Selanjutnya, sunnah lain dalam bulan Ramadan adalah mengakhirkan sahur di akhir malam. Disunahkan untuk berhenti makan sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh, seukuran membaca 50 ayat, antara 10 sampai 15 menit lah, atau seperempat jam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Zaid, kami sahur bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berdiri untuk salat. Aku, dalam hal ini perawi hadis, bertanya, berapa waktu itu jarak antara azan dengan sahur? Zaid menjawab, seukuran membaca 50 ayat Al-Quran, sekitar 10 atau 15 menit. Artinya mengakhirkan waktu sahur sehingga kita pagi hari tetap dapat beraktivitas, dapat bekerja, tidak lemas, tidak kekurangan energi dari pagi, tidak, tetapi tetap bekerja dan beraktivitas sebagaimana biasa. Jadi seyogyanya puasa memang tidak menjadikan kita, menghalangi kita untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Sunnah yang lainnya yakni berbuka dengan rutop. Rutop itu artinya kurma muda. Kurma muda atau rutop itu jika tidak ada maka ya kurma yang biasa, kurma yang tidak rutop. Jika tidak ada maka bisa dengan air zam-zam, jika tidak ada maka dengan air biasa. Dan jika tidak ada dengan makanan yang manis yang masak tanpa menggunakan api seperti madu, kismis. Jika tidak ada maka makanan manis yang masak dengan api. Ini adalah beberapa urutan kesunahan-kesunahan dalam Ramadan ini, di bulan Ramadan. Baik, kemudian yang kelima, berdoa saat berbuka puasa. Ini adalah kesunahan Rasulullah. Doa lafal terpendeknya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Selain teks doa di atas, terdapat riwayat yang lain tentang doa Rasulullah, seperti misalnya Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Beberapa umat Islam menggabungkan doa ini, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tidak apa-apa, sangat baik. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang perlu untuk kita lestarikan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Terkait dengan fadilah doa saat berpuasa, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftiru wal imamul 'adilu wa da'matul maghlub." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Doanya tidak ditolak oleh Allah, yakni orang berpuasa sampai ia berbuka, yakni dari subuh sampai maghrib, dan imam yang adil, serta orang atau doa orang yang terzalimi. Maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai menzalimi orang sehingga ia mendoakan keburukan. Na'udzubillah. Kesunahan yang keenam adalah memberi makanan untuk orang yang berbuka atau iftar shaimin. Jadi iftar shaimin atau memberi makanan untuk orang yang berbuka, pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sama dengan kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala yang orang tersebut dapatkan. Jadi kalau kita memberi iftar atau memberi menu buka puasa, makanan buka puasa, maka kita dapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa, di mana pahala itu tidak mengurangi pahalanya yang bersangkutan. Sungguh luar biasa, dan ini akan dilipat gandakan berkali-kali karena ini adalah bulan penuh dengan keberkahan. Yang ketujuh,
Jika berhadas besar, disunahkan mandi janabah sebelum terbit fajar. Bagi suami istri, apabila melakukan hubungan suami istri di malam hari, hendaknya sebelum subuh sudah mandi besar, sudah mandi janabah, sehingga waktu subuh datang kondisinya sudah bersih dari najis ataupun dari hadas kecil dan besar. Kemudian hadis sunnah ke-8, yakni mandi di malam hari setiap ba'da maghrib. Di bulan Ramadan supaya lebih giat untuk qiyamul lail, tarawih, tadarus dan lain-lainnya, disunnahkan mandi setelah sholat maghrib atau ba'da maghrib. Yang ke-9, melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah selesai sholat isya, ya. Setelah selesai sholat isya, umumnya di Indonesia dikerjakan antara 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, atau yang utama 20 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Yang terjadi di Makkah dan di Madinah dan di semua mazhab, di mazhab Hanafi, di mazhab Syafi'i dan Hambali, tarawihnya 20 rakaat. Adapun di mazhab Maliki berbeda, tarawihnya tidak 20 tetapi 36 rakaat. Ditambah witir 3 berarti 39. Ada perbedaan karena mereka mazhab Hanafi umumnya yang merupakan mazhabnya ahli Madinah tidak mau kalah dengan orang-orang Makkah yang pada saat tarawih itu biasanya dulunya setelah 4 rakaat itu kemudian tawaf, 4 rakaat kemudian tawaf. Karena yang di Madinah tidak bisa tawaf, maka jumlah rakaatnya itu ditambah. Saya kira ini adalah bentuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan, semakin banyak semakin baik. Dan apabila mau menambah lagi tahajud atau qiyamul lail di rumah, maka itu sangat baik sekali. Jadi tidak membatasi dengan hanya 8, 20 atau berapa. Silahkan mau ditambah sebanyak-banyak. Sunnah yang lain adalah, terkait dengan tarawih ini, tarawih itu harus dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi apabila ada makmum, anak-anakku sekalian, apabila ada yang datang ke masjid terlambat, sholat isya'nya sudah selesai, maka anak-anakku harus sholat isya' dulu. Jadi jangan langsung ikut tarawih, ini salah. Ada yang ikut tarawih dulu belum sholat isya', ini salah. Jadi tarawih dulu, sholat isya' dulu, baru kemudian ikut tarawih. Sholat isya'nya boleh makmum dengan imam yang sedang tarawih, boleh. Jadi karena anak-anak pun datang terlambat, imamnya sudah tarawih, makmum saja dengan niat sholat isya meskipun imamnya sedang sholat tarawih. Itu tidak apa-apa. Jadi yang menjadi persoalan itu kan kalau kita makmum sholat isya, imamnya sedang sholat jenazah misalnya, atau sholat ghaib, di mana sholat ghaib itu tidak ada rukuk dan sujudnya, hanya takbir saja 4 kali kemudian salam, maka tentu tidak bisa makmum sholat isya kepada imam yang sedang sholat jenazah atau sholat ghaib. Tapi kalau dia sholat tarawih itu diizinkan untuk kita bermakmum sholat isya. Jadi setelah imamnya 2 rakaat tarawih salam, kita berdiri melanjutkan menambah 2 rakaat. Kemudian yang ke-10, senantiasa melaksanakan sholat witir. Sholat witir pada bulan Ramadan mempunyai kekhususan hukum, yaitu 1. Disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. 2. Disunahkan bagi imam untuk memperkeras bacaannya. Dan disunahkan untuk membaca kunut pada separuh bulan Ramadan. Kesunahan-kesunahan ini terjadi pada bulan Ramadan saja. Pada bulan Ramadan saja. 11. Memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah adalah orang yang paling baik dalam melakukan kebaikan dan paling baik
dalam Ramadan saat ditemui oleh Jibril yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan sedekah, dan bulan-bulan amal baik. Dan bulan amal-amal baik. Yang ke-12, memperbanyak melakukan kesunahan-kesunahan seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tasbih, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Sholat sunat itu tidak terbatas. Boleh kita melakukan 20 rakaat satu hari, 50 rakaat satu hari, 100 rakaat satu hari, 200 rakaat satu hari, boleh saja. Karena sholat-sholat itu yang dilarang waktunya saat sholat adalah setelah sholat subuh hingga matahari setinggi tombak, dan setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Itu saja. Selebihnya boleh sholat sunnah apa saja sepanjang waktu. Kemudian 13, memperbanyak amalan-amalan soleh seperti sedekah, silaturahim, menghadiri majelis ta'lim, pengajian, i'tikaf, umroh, menjaga hati dan anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan lain-lain. Ini adalah amal-amalan saleh yang seyogyanya kita giatkan pada bulan yang dimana pahala oleh Allah dilipat gandakan dan keberkahan bercucuran dari langit pada bulan ini. Selanjutnya yang ke-14, lebih meningkatkan semangat ibadah pada 10 hari terakhir, yakni untuk mengejar Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut, terutama pada tanggal-tanggal ganjilnya, di mana Nabi Muhammad jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan istri beliau, dan meninggalkan hubungan istri untuk dipergunakan untuk ibadah. Artinya, betul-betul malam Ramadan yang terakhir, terutama di hari-hari ganjilnya, ini dipergunakan untuk ibadah. 15, sunnah-kesunahan yang lain adalah lebih memperbanyak dalam menafkahi keluarga. Jadi sedekah, nafkah yang kita keluarkan kepada keluarga, kerabat, ataupun orang lain sungguh akan dilipat gandakan di sisi Allah pahalanya pada bulan yang penuh barokah ini. Nomor 16, kesunahan yang lain adalah meninggalkan banyak gurauan, terutama yang mengandung ejekan. Jika diejek oleh seseorang, harus segera ingat bahwa dirinya sedang berpuasa. Fa'idha mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Jika seseorang menghina atau menengkarinya, maka hendaknya orang yang berpuasa itu mengatakan, aku berpuasa. Saya kira itu yang hal-hal kesunahan-kesunahan yang patut untuk kita giatkan pada Ramadan kali ini. Dan saya harapkan anakku sekalian betul-betul memanfaatkan Ramadan kali ini dengan memperbanyak amalan. Tidak hanya puasa Ramadan saja, tidak hanya tadarus Al-Quran saja, tetapi juga menggiatkan amalan-amalan ibadah lainnya, membantu orang tua di rumah, dan semakin menjadi anak yang semakin baik, menjadi anak yang semakin patuh. Karena Rasulullah pun demikian pada saat Ramadan. Rasulullah menunjukkan kebaikan dan kedermawanan yang lebih dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Semoga kita dapat meniru kesunahan Rasulullah, dan kita dapat memanfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dan sehingga kita bisa keluar dari Ramadan ini dengan kondisi dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.